menjadi bahkan menjadi sebuah profesi yang disegani. Profesi ini kita sebut dengan executive coach. Jadi coaching itu sebenarnya terbagi dari beberapa macam-macam. Ada yang karir, ada yang business coach, ada yang life coaching dan sebagainya. Dan ini kita akan masuk profesi executive coach. Gitu. Mungkin yang sudah lihat video, mungkin sudah bisa paham sedikit apa itu executive coach. Ya. Jadi beda di klien, juga beda di format pemberian jasanya. Di situ yang agak berbeda. Nah, di Indonesia, executive coach belum terlalu familiar orang. Business coach sendiri kan di Indonesia baru masuk 2002. Waktu itu action coach yang mengawali kehadirannya dan orang memperkenalkan kata coaching di situ. Walaupun sebenarnya action coach lebih ke mentoring bukan ke coaching ya. Saya rasa kalau ada yang belum tahu apa beda mentoring, coaching, training itu nanti ditanya ya. Yang jelas itu dibangun di 2002 begitu masuk ke Indonesia. Kebetulan waktu itu awal-awal presentasi action coach kami hadir gitu. Dan beberapa kali kita ngadain kerjasama dengan mereka gitu. Nah, action coach dari Amerika walaupun yang jalanin usahanya itu berkebangsaan Australia si Brad Sugar. Dari situ kemudian berkembang, kemudian masuklah coaching dari International Coaching Federation, sebuah asosiasi dari Amerika masuk, kemudian dia mulai mengembangkan diri di Indonesia. Di luar negeri ada banyak asosiasi dan sebenarnya bukan hanya ICF atau International Coaching Federation, ada puluhan asosiasi cuma yang masuk dan mengembangkan diri ke Indonesia baru ICF, LCC kurang lebih 3 atau 4 ya, lembaga. Tantangan kita adalah sebenarnya ilmunya sih tinggal butuh latihan. Menjadi tantangan asing itu masuk, datang, kemudian mencetak para coach, kemudian menetapkan sebuah royalti dan sebagainya. Jadi yang sering saya protes ke kawan-kawan gitu, mengapa? Karena terjadi capital flight. Jadi negara maju itu sebenarnya yang membedakan dengan negara berkembang gitu. Ada satu titik di mana negara maju itu hanya jualan tanda kutip lah, lisensi, sertifikat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya termasuk awalnya memegang beberapa lisensi, tapi saya lepas semua gitu. Karena dalam hati saya ada pelatihan pegang lisensi enak di dia gitu. Cuma mungkin karena dia ngelihat orang Asia terutama suka dengan gelar, terutama gelar yang bahasa internasional, itu yang jadi makanan. Jujur aja dulu saya pernah berbisnis sertifikat gitu. Saya diskusi, kemudian kadang-kadang beli di eBay, atau eBay ya, gitu. Beli cuma berapa, kemudian kita jual dan laku dan menarik orang Indonesia itu lucu, gitu kan. Dan itu yang dibawa oleh orang asing di Indonesia. Mereka itu sebenarnya orang Indonesia kan skillnya punya, semua punya, tapi yang membedakan kan sertifikatnya. Dan ketika saya di Inggris, saya pernah lihat sebuah lembaga sertifikasi yang lumayan dikenal di Indonesia dan kantornya hanya sebuah garasi rumah sebenarnya di rumah, dan itu lucu gitu. Jadi kantor di luar hanya mungkin sebesar garasi rumah gitu, tapi di Indonesia kerannya keren gitu. Sertifikatnya dari UK gitu, dari Inggris. Bagi saya pernah kantornya ya hanya 1-2 orang di rumah berkantornya, tapi di Indonesia kan kesannya sebuah lembaga besar, dan itu memang kembalilah karena negara berkembang memang begitu, karena hampir semua pelatihan berbasis lisensi franchise gitu arahnya ke negara berkembang, termasuk sekolah ya, sekolah S2, S3 itu arahnya ke negara berkembang termasuk Indonesia, karena kita tuh lebih suka sekolahnya gitu, dibanding aplikasi. Di luar itu orang lulusan SMA sama kuliah, kalau nggak mau jadi dosen, nggak jadi pengajar, ya udah selesai cukup gitu. Di Indonesia kan terus S3, S4 dan sebagainya. Oke, saya akan mulai sharing screen ya, biar kita akan belajar sebenarnya apa. Dan ada sebuah project ya bukan baru sebenarnya, sejak tahun 2017 sudah berkembang. Oke, perkenalkan, mungkin nama saya Arif. Saya kalau nanya di mana saya belajar coaching, inilah lembaga-lembaga tempat saya belajar coaching. Coaching Asia itu ada Michelle Gani, coach pertama kali saya belajar. Kemudian di Neurosemantik, saya sebenarnya tidak belajar coaching, tapi kemudian
inginnya belajar NLP, tapi di situ memang gabungan antara NLP dan coaching. Kemudian di Inggris ada belajar coaching juga di sana, termasuk belajar grow model yang dikembangkan oleh performance consultant. Kemudian ada NLP, basisnya tentang coaching basis NLP, dan justru sertifikasinya saya lebih banyak ngambil di lokal. Karena di luar itu rugi kalau belajar sertifikasi. Karena saya lebih suka belajar tentang science of coachingnya. Gitu. Deep down of coaching. Di Indonesia mengambil sertifikasi nggak jadi masalah. Tapi sering sekali orang lulus sertifikasi coaching nggak ngerti coaching itu apa. Gitu. Karena saya belajar coaching dalam konteks neuroscience. Mengapa orang bisa berubah dengan coaching dan mengapa orang tidak bisa berubah dengan coaching. Dan itu lebih menarik bagi saya. Itu yang membuat sebenarnya coaching itu berkembang. Ya. Karena dia sangat berbeda sekali dengan training, dan bahkan kajiannya adalah training sendiri hanya membuat perubahan kurang dari 20%. Tapi training dengan coaching bisa menghasilkan sampai 90% perubahan. Coachingnya sendiri nggak berarti bukan nggak berarti dengan coaching, dengan training, tapi coaching sendiri butuh technical skill dalam konteks tertentu. Nah, jadi coaching dengan training kalau dibangun itu perubahannya sudah. Ini konteksnya ke perusahaan. Pertanyaan menarik adalah sebenarnya kami dari Zoka Foundation gitu sengaja mengangkat tema ini why gitu karena tidak, ini kantor kami ya di Zoka di Jatiwaringin, kami lagi sedang mengubah kantor ini menjadi kayak sebelah, karena ini diharapkan menjadi menggabungkan antar kegiatan sosial dan kegiatan perekonomian kebangkitan ekonomi umat. Karena saya pribadi bersama teman-teman termasuk penasaran gitu. Mengapa umat yang mayoritas ini perannya dalam pengelolaan aset negara sangat minim. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kita hanya 1-5% orang di Indonesia itu mengelola aset dan menguasai 90% uang beredar. Dan itu fakta yang sudah lama, dan itu kejadian sudah lama. Dan kita ingin membuat perubahan. Dan coaching menjadi jalan kita. Salah satunya karena kami termasuk penasaran sih, mengapa industri ini dikuasai kalau nggak asing, lisensi asing ya gitu. Dan mestinya nggak jarang sedikit yang menguasai. Nah ini yang kami berharap berkembang. Hari ini ada pelatihan mitra kami gitu, yang belajar tentang coaching, tapi self coaching. Tapi kami gunakan pendekatan Nabi Ibrahim gitu. Karena selama ini orang mengenal coaching itu dari Socrates, filosofi Yunani. Padahal sebenarnya program dari Nabi Ibrahim. Makanya hari ini ada pelatihan Ibrahimian self coaching. Nah, kami ingin terus kembangin karena coaching itu sebenarnya bukan hal baru kalau kita umat Islam sebenarnya, dari mulai Rasulullah sampai dari mulai Nabi Ibrahim sampai Rasulullah melakukan teknik itu. Cuma kita belum merumuskan dengan benar. Jadi kalau Bapak Ibu belajar coaching konvensional, nanti akan belajar tentang Socrates, siapa itu Socrates, dan bagaimana cara belajar dengan bertanya dan sebagainya. Sebenarnya ini sudah jauh sebelum Socrates, kita sudah masuk. Oke, ya sekarang kita bicara dulu sebelum masuk ke eksekutif. Why coaching? Nah, ini penting sebenarnya. Kenapa coaching gitu? Nah, Bapak Ibu pahami bahwa sukses seorang itu berada dalam 4 putaran siklus. Start with belief, orang itu kalau beliefnya tinggi gitu, dia akan menciptakan potensinya besar, karena kita tahu potensi manusia tidak terbatas kan. Dengan potensi yang besar, dia aksinya besar. Dengan aksinya besar, hasilnya besar. Dengan hasil besar, beliefnya makin tinggi. Semakin tinggi belief, semakin tinggi itu potensi, semakin tinggi actionnya, dan hasilnya makin besar. Dan siklus itu berputar. Ini yang membuat orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Mengapa? Karena beliefnya besar. Nah, pertanyaannya, coaching itu apa? Nah, mungkin saya nggak akan terbahas terlalu dalam, cuma kita paham coaching itu tekniknya bertanya. Pertanyaan, ada apa dengan pertanyaan? Nah, pahami bahwa bertanya itu adalah proses berpikir. Jadi kalau orang berpikir itu ngapain ya? Bertanya. Gitu. Tanya jawab terjadi. Pertanyaan berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas. Nah, sama seperti ini kita terjadi ya. Ada external event. Ini cara kita berpikir dulu ya. Ini saya ingin bicara coaching secara neuroscience. Jadi bukan hanya sekedar bertanya. Ada event di luar, masuk ke dalam pikiran, diproses. Cara prosesnya apa? Linguistik, dialog di situ. Nah, dialog itu akan menarik bila kita mengkaji data yang masuk itu dengan
program mental yang luas. Jadi kalau misalnya ini ada orang PHK, kemudian datang ke dikasih, aduh PHK. Kalau kita datanya hanya kita lihat orang PHK hidupnya hancur, kita orang PHK jadi sulit A, sulit B, sulit C gitu. Dengan cara itu berpikir, maka tanya jawabnya dibingkai oleh berpikir itu. Aduh PHK, aduh gimana ya nanti ya saya bayar A, bayar B, bayar C dan sebagainya. Itu namanya internal representation. Representasi internal terhadap data yang masuk. Kalau datanya masuknya amburadul gitu, sempit, maka hasilnya sempit dan ujungnya biasanya jadi stres. Tapi let's say orang PHK, kemudian kita katakan, oke, saya di PHK. Ismin apa? Artinya apa? Artinya saya nggak punya kerjaan. Tapi arti lain apa? Arti lain saya punya banyak waktu. Disitulah saya bisa bangun bisnis yang sebelumnya bisnis susah karena kerja, sekarang saya menjadi lebih banyak waktu. Dan dengan itu kita berdialog, oke, so kita apa yang diperlukan supaya bisnis berkembang? Maka dialognya mengarah ke sana. Nah, coaching itu membongkar kembali cara kita menyimpulkan data yang masuk agar kita meresponnya dengan lebih produktif. Karena apa? Di pikiran kita, pikiran bawah sadar kita isinya memori, memori baik, memori buruk, dan sebagainya ada di situ. Nah, keterampilan orang memilih memori mana agar dia bisa menjadi sebuah keputusan bagus, gitu, itu diperlukan bimbingan. Salah satunya coaching. Bapak Ibu jangan lupa hidup kita itu ditentukan oleh behavior kita, perilaku kita. Dan perilaku kita ditentukan oleh cara berpikir kita. Nah, hasil juga diperoleh karena tindakan kita. Tindakan kita diperoleh dari hasil berpikir kita. Jadi, merubah hasil berpikir akan merubah tindakan, soalnya merubah hasil. Dan ini prinsip di coaching sebenarnya. Jadi kalau saya sering di HRD tanya, jadi sampean bawa apa mas? Gitu. Bawa ide apa gitu? Saya bilang saya nggak bawa ide apa-apa. Maksudnya gitu. Nggak apa-apa. Keterampilan kita bukan di ngasih ide. Keterampilan kita adalah menggali orang agar dia menemukan ide. Dan dari situ dia bisa menemukan solusi pada jawaban. Di situ banyak orang-orang HRD baru bangun-bangun karena sebenarnya nggak ngerti sebenarnya. Kalau karena dia terbiasa dengan konsultan, mentoring, ya, gitu ya. Jadi orang-orang expert di bidang itu kemudian membagikan materinya. Gitu. Kita tidak bagikan materi, tugas kita membangunkan orang bahwa dia punya ide, dia adalah raksasa di dalam dirinya yang harus bangkit menyelesaikan tantangannya. Tugas kita adalah menggali ide tersebut dan menjadikan sebuah keputusan dalam menyelesaikan tantangan apapun yang dia miliki. Dan inilah coaching gitu. Banyak orang hari ini tahu tapi sedikit melakukan. Jadi sedikit melakukan apa yang dia tahu karena sebenarnya buku dan sebagainya sekarang tuh banyak kita dapat informasi pengetahuan yang dari manapun yang gratis pun banyak. Tapi pertanyaannya bagaimana pengetahuan itu merubah menjadi hasil dan itulah gap yang harus kita tutup. Dan di situ coaching berperan. Dan menariknya adalah manusia ini perilakunya sama hasilnya perbedaannya sangat sedikit mas. Orang kaya dan orang miskin sebenarnya kalau Bapak Ibu telusuri ya, saya pernah ngajak teman-teman termasuk challenge berikan satu ide saya yang berbeda yang belum pernah dikerjakan orang hari ini tentang Abdurrahman bin Auf, seorang yang sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf tidak ada unik strateginya dengan kondisi sekarang. Yang membedakan dia Abdurrahman bin Auf. Dia menggerakkan sesuatunya dengan potensi dengan data yang bagus. Akibatnya apa? Dia dapat hasil jauh lebih mudah. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini bukan tentang how to, tapi tentang what we proses iman, bagaimana kita memproses pikiran ini. Makanya kalau dalam kondisi sekarang di pandemi itu saya katakan, gimana caranya stop? Sebelum kita bicara caranya, kita bicara dulu apa yang Anda yakini tentang kondisi ini. Karena kalau dari awal kita meyakini bahwa ini adalah kondisi buruk, maka hasilnya akan buruk. Kenapa? Karena kita kehilangan kemampuan memilih data baik di dalam diri kita. Dan disinilah coaching berperan untuk memastikan bahwa kita hanya memilih data-data yang baik yang kita akan gunakan untuk membuat keputusan dan tindakan kita pada tantangan yang ada. Saya lanjut dulu. Asumsi coaching. Asumsi coaching diambil dari Asumsi Neurolinguistic Program juga. Ada 5 hal. Ini yang perlu kita, kalau Bapak Ibu nanti berhadapan dengan HRD. Pertama, peta pikiran tidak sama dengan wilayah. Jadi peta kota Bandung tidak sama dengan wilayah Bandung.
Jadi sering sekali kita mengatakan, ini susah, ini sulit, itu sebuah peta. Bisa jadi dalam aslinya tidak sulit itu kok. Jadi pahami bahwa peta tidak sama dengan plan. Tugas coaching adalah menggali agar si coaching atau klien itu tidak terjebak pada peta yang salah. Satu. Kedua, orang punya semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai apapun yang dia inginkan. Tidak ada orang yang tidak berdaya, yang ada orang yang mentalnya tidak berdaya. Jadi di sini punya keyakinan, apapun yang kita lakukan, kita semua punya sumber daya. Kalau mau bisnis nggak punya modal, tapi kita punya nggak teman yang punya modal? Atau kita punya teman nggak dari teman ke teman yang punya modal? Pertanyaannya apa yang membuat orang itu supaya mau berbisnis dengan kita? Disitulah kita buat proposal dan sebagainya. Jadi sebenarnya people have all the resource, jadi punya semua sumber daya yang dibutuhkan. Dan tugas coaching meyakinkan dan membuat planning, memastikan dia mempunyai sumber daya yang dibutuhkan. Tiga, the meaning of communication, arti dari sebuah komunikasi adalah respon yang kita dapatkan. Ini evaluasi buat coaching gitu. Jadi kalau orang dikasih tahu A, B, C, D nggak ngerti, yang salah bukan dia. Mungkin kita yang berkomunikasi dengan cara yang salah, sehingga tidak dimengerti. Keempat, tidak ada kata gagal, yang ada adalah informasi, umpan balik. Jadi kalau ada orang mengatakan gagal, bukan kita learn from, belajar dari situ, kemudian bangkit. Karena manusia itu bisa bangkit dari kegagalan. Manusia itu belajar dari kegagalan. Disitulah kita punya pengetahuan. Kita you are in charge of your mind. Jadi kita itu bertanggung jawab pada apa yang ada pikirkan. Saya ingat banget ada dulu jika orang mengatakan, Pak, kok si ini gagal ya Pak, nggak dapat sesuatu. Ini waktu sebelah main bola, Pak. Kok ini saya gagal? Guru saya ngomong, iya artinya dia nggak serius. Waktu itu kita pikir masih nggak serius, kemudian main bola kok serius. Bukan. Sebenarnya orang yang gagal itu kan keputusan. Jadi ketika orang mengatakan gagal, maka dia berhenti. Nah ketika berhenti, dia nggak akan cari jalan lain. Nah itu tantangan. Jadi gagal itu sebuah keputusan. Kalau masih berproses lain masalah gitu. Makanya kata yang kita ucapkan sering sekali membatasi kita dalam berpikir. Karena kata itu mancing program pikiran. Gitu. Nah dengan kata yang luas, maka pikiran kita menjadi luas. Daripada mengatakan kata gagal, kita katakan belum berhasil, masih proses. Gagal ada sebuah keputusan. Karena sudah berhenti. Oke, nah sekarang saya mau bicara sebelum masuk. Jadi sebenarnya kemarin pertanyaannya, kompetensi apa yang dimiliki oleh seorang coach yang harus dimiliki? Pertama, kemampuan berpikir. Kedua, memahami orang, people skill. Ketiga, kemampuan bertanya. Keempat, calibration, pengamatan. Kelima adalah personal management dirinya sendiri. So this is a 5 skill yang harus dipunyai oleh seorang kompeten. Dan dari konteks inilah kita bisa membangun dan mengerjakan sebuah proyek besar. Saya mau cerita dulu proyek. Kita dulu di sini. Ada proyek yang sedang mau dikembangkan. Proyek pertama ada dikembangkan oleh Sandler Training, sebuah franchise pelatihan, dan dia punya program namanya President Club. President Club itu salah satu program dengan yang sekarang dikenal dengan ETP atau Employee Empowerment Program. Inilah sebuah program yang Sandler Training Indonesia menjualnya 18 juta untuk 6 bulan untuk satu orang. Jadi kelasnya paling maksimal antara 10 sampai 15, tapi rata-rata 10. Proyek ini adalah datang tiap seminggu sekali, memberikan coaching session, coaching group namanya gitu. Kemudian dikasih tugas, kemudian minggu depan dia datang lagi. Ini namanya coaching group. Dan ini lebih berhasil dibanding training karena dia hanya datang 3 jam. Proyek ini mahal, kenapa? Karena berhubungan langsung dengan tantangan yang dihadapi oleh si klien, oleh tim dari klien. Sandler Training awalnya fokus ke sales karena ukurannya mudah gitu, tapi kemudian dia mulai kembali ke karyawan. Sandler Training di Indonesia saya lupa udah berapa tahun gitu di Indonesia, dan dia menjalankan program ini dan belum ada pesaingnya. Nah, beberapa lembaga terutama di mitra kami di Bali Training sedang mengembangkan ini, Employee Empowerment Program, merancang kembali agar proyek ini menarik karena kegiatannya bisa dilakukan lewat Zoom or hadir langsung. Jadi karena sifatnya bukan training,
tapi coaching itu sangat berbeda dengan training. Yang belum tahu boleh, saya nggak akan terangkan karena saya pikir sudah pada baca gitu ya, apa itu training, apa itu coaching. Tapi kalau nggak ngerti boleh nanti tanyakan di chatting dan sebagainya. Jadi di ini adalah program yang belum banyak menjalani. Artinya kalau proyek corporate bahkan nilainya bisa kemungkinan karena dia 10 sampai 15 orang, tapi bisa 180 sampai 200 juta per orang ya untuk seorang coach. Jadi sekarang itu banyak perusahaan manggil coach sebagai personal dibanding ke lembaga. Jadi selama kita punya NPWP, selama kita punya bisa ngirim pajak, dia bisa pegang. Saya pernah melakukan ini. Saya pernah dipanggil oleh sebuah BUMN untuk melakukan sesi ini. Jadi grup coaching 10 sampai 15 orang, kemudian kita tiap seminggu sekali ketemu, kemudian kita memimpin sesi. Dan sesinya kita nanti buat programnya gitu, sesinya apa. Di situ sebenarnya kita menggali orang, gali grupnya, gali potensi untuk tumbuh dan sebagainya. Jadi ini semacam program 6 bulan dengan kurang lebih 20 kali pertemuan. Dan nilainya huge, nilainya bisa bahkan bisa lebih ya, tergantung peserta dan sebagainya. Yang inilah yang sedang kami galakkan, inilah kami kemarin kita berdiskusi dengan Reamos dan sebagainya. Lembaga-lembaga itu ada ini, cetak orang-orang ini karena ini sebuah program yang bagus agar kita banyak menghasilkan orang-orang yang bisa memberikan layanan pada corporate. Dan kembali kajian coaching itu jauh lebih tinggi dibanding trainer. Saya trainer juga corporate gitu ya, tapi memang coaching itu sebenarnya karena dia pendampingan dalam. Jadi kalau orang yang ikut pelatihan 3 hari 4 hari selesai, ukurnya susah gitu. Mengukur perubahan orang susah. Gitu. Ini bermanfaat apa enggak gitu. Kalau kita mau HRD, kita akan ditanyakan oleh direksi. Kemana yang training hasilnya apa gitu. Nah, sering sekali hasilnya tidak memuaskan. Why? Ya, training itu kan 3 hari, 4 hari, itu selesai. Sebenarnya nggak bisa program begitu banyak diselesaikan dalam hitungan hari. Harus diberikan secara perlahan dan terjadi proses aplikasi dalam materi yang sudah diberikan. Ini match nggak gitu dengan di lapangan dan sebagainya. Oke, itu dulu sesi kita. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut, kita boleh bertanya di sini tentang sesi coaching. Jadi tadi saya ingin cerita IEP. IEP adalah program Employee Empowerment Program. Jadi kita dipanggil, kita datang, kemudian kita sudah jelaskan produk kita apa, program kita apa, selama 24 sesi kita buat langkah gitu. Kemudian kalau kontrak kita dan nilainya adalah lumayan besar, tergantung kita sih mau jual berapa. Cuma pasaran yang ada adalah nilainya 18 juta per orang. Jadi kalau ada 10 tinggal dikali 10 dan sebagainya. Dan kita cuma datang hanya datang, kita nanti membuat laporan setiap bulan perkembangan orang-orang dan sebagainya seperti apa. Dan itu yang sedang kami kembangkan. Oke, ada pertanyaan? Boleh silahkan. Mau nih tentang program ini. Eksekutif coaching, tapi ya tadi saya nggak jelasin detail. Karena kemarin sudah diberikan linknya, kalau nggak itu nanti kalau nggak tanya boleh bertanya ya apa beda eksekutif coaching. Jadi tadi yang saya terangkan program EEP, Employee Empowerment Program, itu bukan program training, itu program coaching group di mana kita membangkitkan potensi orang untuk tumbuh dalam menghadapi tantangan di kerjaan. Eksekutif coaching memang berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan kantor, berhubungan dengan tim. Jadi beda dengan business coaching. Business coaching kan lebih ke entrepreneur. Eksekutif coaching berhubungan dengan tim leader. Dan sering sekali dalam kehidupan ini sebenarnya orang itu nggak ngerti teknisnya. Yang dia nggak ngerti itu bagaimana cara berpikir yang efektif untuk memastikan kerjanya bisa selesai. Makanya orang sering tanya, apakah kita harus tahu semua hal? Enggak lah. Gitu. Kita nggak perlu tahu semua hal. Yang paling penting adalah apakah orang-orang ini gitu, dalam menjalankan profesinya bekerja dengan pola pikir yang tepat atau tidak. Karena selalu ada challenge di kerjaan apapun ya. Gitu. Dan pertanyaannya banyak orang berhenti dan menyerah. Itu yang terakhir. Saya terakhir diskusi dengan
sesi ini dengan orang tech smartphone perusahaan India ya. Bahkan sesinya enak tuh di apa kantornya di Purwakarta gitu. Nah, ada banyak mental block yang tanya, Pak Ari kalau saya nggak tahu teknis sederhana gimana cara? Sederhana Pak, belajar. Hal yang sederhana ini dilakukan. Cuma kan sering sekali iya Pak, tapi si A, si B, si C, jadi banyak menyalahkan orang. Pertanyaannya adalah selaras nggak sih antara kita kerja nih gitu? Karena sering sekali orang ini kerja gitu. Dreamnya nggak align, dreamnya nggak selaras antara dream dia dengan dream corporate. Gitu. Maka langkah pertama adalah mau nggak kita menjalankan visi personal kita dengan visi personal corporate. Kalau mau, kita akan jadi karyawan bagus. Tapi kalau nggak mau, you quit. Harus berhenti di situ. Karena apa? Karena percuma kerja dengan tidak ada feel-nya. Gitu. Nah, teman-teman yang kerja di perusahaan India itu banyak pressure, banyak ini. Saya pikir ya kembali kalau kita punya dream yang sama, sebenarnya pressure itu nothing. Why? Karena pressure itu harusnya jadi momentum kita untuk tumbuh dan berkembang. Nah itu yang terjadi di banyak perusahaan. Jadi nanti bapak ibu tuh kalau mau jadi coach itu sederhana, bapak ibu dipanggil nih. Kalau ada kalanya kita nih tim sedang ngerjain project gitu, kita dipanggil 2 hari. Kadang-kadang kita nginep 3 hari 2 malam dan sebagainya. Ada project nih tim, terus challenge-nya apa di lapangan? Kita dipanggil 3 hari 2 malam. Itu yang jangka pendek ya. Ada yang jangka panjang adalah kita dipanggil kayak tadi ke project IIP. Kita datang secara reguler. Tergantung program yang kita tawarin sekarang. And pahami Bapak Ibu nilai perusahaan bisnis coaching dan training sama kurang lebih 30 triliun pasarnya. Karena terutama pasar-pasar ya perusahaan-perusahaan yang basisnya ISO itu training dan coaching itu menjadi bagian. Nah, kemarin kita ada sesi dengan POM, Badan POM sebelum PPKM. Mereka diskusi bagaimana aplikasi seorang leader menjadi coach. Leader menjadi coach bisa. Tantangannya adalah dapetin trust. Kenapa? Karena kalau leader menjadi coach pada timnya nggak bisa bedakan mana lagi coaching, mana lagi analisa jabatan. Itu nggak bisa bedakan. Why? Karena mereka pressure. Gitu. Saat ditanya dia bingung ini pertanyaan coaching atau apa. Jadi jawabnya mikir. Itu tantangan di internal coach. Kita makanya perusahaan lebih suka panggil external coach gitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang mampu why gitu. Karena external coach itu nggak ada beban. Si karyawan nggak ada beban, kita nggak ada beban. Posisinya equal. Jadi coaching itu yang bagus posisinya selaras. Kalau coaching yang coachnya ada atasan dia, posisinya nggak selaras. Akibatnya ketika orang ditanya, maka yang bawahan akan bingung menjawab. Ini saya harus jawab apa? Jadi nggak lepas. Itu yang membedakan antara external coach dan internal coach. Walaupun kita udah ngajarin para leader menjadi seorang coach, tapi dalam prakteknya sebenarnya nggak bisa jalan. Why? Karena orang nggak bisa bedakan mana lagi sesi coaching, mana lagi sesi analisa kinerja dan sebagainya. Dan dua halnya berbeda. Ada teknik sendiri tentang coaching yang kemarin kita praktikkan di lembaga POM. Kalau melakukan coaching ini langkahnya. Jadi jangan seperti kita berlaku sebagai external coach. Oke, ada tanya silakan. Coaching sama training ngerti ya bedanya ya. Coaching, training, mentoring. Mentoring berbagi, coaching menggali, training memberi pengetahuan. Jadi mentoring berbagi pengalaman, coaching menggali potensi diri, training atau memberikan pengetahuan. Kalau kita nggak ngerti Microsoft Word, ya belajar Microsoft Word. Nggak bisa di coaching itu, karena teknikalnya nggak ada. Jadi kemampuan teknisnya ada. Tapi mostly di perusahaan itu kan orang kemampuan teknis sudah ada. Tapi kenapa nggak bikin progres kan itu tantangan kita. Di business coach juga sama, bedanya nanti di klien. Kemarin yang tanya tentang bedanya life coach, business coach, dan executive coach. Jujur, semuanya sama sebenarnya. Namanya cuma satu coach. Nah, coaching dalam konteks bisnis namanya business coach. Coaching dalam konteks eksekutif namanya executive coach. Jadi semuanya sebenarnya sama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi bahkan di luar itu sebenarnya orang hanya belajar coaching. Kemudian pengembangannya terserah masing-masing.
mau jadi karir kek, mau jadi bisnis kek, mau jadi apa itu kembali ke masing-masing. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, cuma memang kembali kita mau cari apa di Indonesia ini kan ada rancu ya. Kita nih kita nggak ngerti nyetir mobil, bisa nggak menjadi coach para pembalap F1? Jawabannya bisa, karena yang kita gali bukan teknikal, yang kita gali adalah tentang keterampilan dia berpikir. Karena kan sering saya bilang, Lionel Messi sama pelatihnya jago mana main bola. Bisa jadi jago Messi, sama Mike Tyson sama pelatihnya jago mana kalau tinju gitu kan, bisa jadi jagoan Mike Tyson. Tapi disebut why they call it coach, kenapa disebut coach? Karena dia tidak melatih lagi teknis. Kan beda antara pelatih SSB yang baru masuk itu pelatih sepak bola dengan Lionel Messi itu beda. Lionel Messi sudah tidak lagi bicara tentang cara nendang gitu. Yang di Lionel Messi sudah bicara tentang bagaimana bekerja bersama tim, dan seperti itulah sebenarnya coach. Jadi tidak lagi belajar teknis. Kalau teknis mah udah nggak di situ, itu teknis di training. Jadi orang teknis. Jadi orang tuh harus bisa bedakan, karena para HRD selalu nanyakan ini. Oke, jadi apa yang bisa buat perubahan? Kita kembali, enggak agendanya Pak. Nah, sebenarnya Pak kalau bicara coaching kita nggak punya agenda Pak. Agenda apa kita selaraskan, disinilah coaching. Nah, cuma ketika masuk Indonesia kita perlu adaptasi sedikit gitu. Karena nggak bisa juga murni, jadi perlu beradaptasi. Kita punya program delivery-nya seperti apa. Mungkin kalau kita tadi ini program EIT kita bisa menggunakan itu, mungkin pernah dengar fishbone ya, analisa kerangka ikan gitu. Kita bisa buat itu kerangka ikan, kemudian goals-nya apa. Jadi kalau Bapak ingin punya karyawan yang punya value A, B, C, ya, punya kultur A, B, C, D, di akhir 2000, anggaplah 2022, misalnya kita di hire sekarang, biasanya proyeknya mulai start Januari. Di 2022 saya punya karyawan A, B, C. Oke Pak, kita kontrak setahun gitu, kita buat program. Timnya akan melakukan ini, kita akan diskusi ini selama, kalau setahun berarti 48 kali sesi itu. Kita begini, langkahnya begini, sesinya ini. Setiap minggu kita akan datang melakukan ini. Itu jadi ada progres. Nah, di sini nanti keterampilan coach tuh. Selama 48 sesi mau bahas topik apa dan bagaimana alat evaluasinya. Jadi alat evaluasi seperti apa? Itu yang seorang coach harus bisa lakukan itu. Evaluasinya apa? Memastikan bahwa program kita berjalan dengan bagus. Perubahan apa yang mau kita kembangkan. Nah, itu yang kita pegang. Tantangan memang, tapi ya sebuah kerjaan, gitu, kerjaan yang lumayan kan, nilai juga lumayan. Misalnya kita kalau ketemu orang yang kita sebutnya dengan BEJ ya. Orang itu kan ada dua di dalam coaching itu. Ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis. Orang yang di atas garis itu take in charge, berani membuat keputusan, mengambil keputusan dan tidak nyalain orang lain. Orang di bawah garis cenderung BEJ. BEJ itu blame, nyalain orang, excuse buat alasan, dan mencoba menyesuaikan. Kalau dia malas dia mencari justifikasi ya terhadap kemalasan. Nah, tantangannya adalah mungkin yang sering ditemui di lapangan sebenarnya. Jadi tantangannya adalah sebenarnya masalahnya bukan di dia, masalah di manajemen. Itu biasanya saya duduk tuh, mungkin nanti teman-teman ngadepin. Saya pernah ketemu, suruh ditingkatkan salesnya kata HRD. Kemudian saya duduk dengan para salesnya kan. Ini perusahaan daging ya, perusahaan daging, supplier daging. Ternyata yang membuat sales turun itu bukan karena itu, tapi karena sistem. Jadi si sales itu takut jualan. Kenapa takut jualan? Karena supply-nya sering telat. Jadi dia yang dimaki-maki. Jadi bukan salah dia. Waktu itu saya bilang, Pak, boleh diskusi nggak gitu. Ya udah diskusi. Saya kata solusinya gini. Nah, HRD-nya udah paling harus ada, ya udah training aja deh, trainingnya ngapain, ngobrol. Karena sebenarnya saya lihat selling skill-nya ada banyak. Para HRD seperti ini juga yang nggak ngerti mau seperti apa gitu. Ya, itu jadi tantangan buat kita ya, karena ada perusahaan Indonesia itu lucu sebenarnya. Ada perusahaan yang asal ada training gitu. Asal ada training pokoknya jalan gitu. Ya udah kita ikutin aja gitu. Ya, tapi memang jadi masalah gitu. Tapi ada yang begitu sebenarnya. Kita minta pelatihan saya 4 hari Pak, kalau gini. Bisa nggak jadi sehari? Tapi materinya 4 hari. Kan lucu kan gitu.
Tapi ya nggak apa-apa. kalau kalau kita tapi udah kasih tahu konsekuensinya karena beberapa HRD sudah punya target. Harus ada training A, B, C, D, E. Soalnya budgetnya nggak ada, maka dia pas-pas. Jadi alat ukurnya bukan kinerja. Nanti juga akan ada seperti itu. Cuma kembali ya, nanti kalau saya coaching, kawan-kawan juga harus paham bahwa kita di hire oleh HRD, tapi klien kita adalah karyawan yang kita coach. Jadi kadang-kadang saya buat komitmen. Oke Pak, kalau kita mau coaching dia, di coaching ada satu Pak, yang tidak bisa saya bagi, yaitu kondisi mental yang sesuatu yang sifatnya confidence. Hanya dia yang tahu. Jadi saya perlu kasih tahu ke Bapak. Pertanyaannya sekarang ini, Bapak mau tahu apa tentang dia? Kalau bisa ada karyawan nggak perform, kita dipanggil. Bisa berapa lama Pak bisa berubah? Bisa. Ya saya nggak tahu Pak. Namanya orang kan nggak tahu berubah. Tapi biasanya saya kontak 6 bulan. Oke, bisa kita kasih waktu 3 bulan cukup Pak? Ini saya bilang. Kalau saya bilang 6 bulan sebenarnya terjadi perubahan tahap. Tapi kalau Bapak minta 3 bulan, kita lakukan 3 bulan. Let's see what happens setelah 3 bulan. Tidak ada jaminan coach, karena kita sedang mengendalikan orang ya, itu berpikir orang. Tapi bagi kita seorang coach, namanya external coach, semakin lama semakin bagus karena duitnya makin banyak kan gitu. Tapi memang yang paling penting adalah perubahan apa yang kita bawa. Kadang-kadang fishbone analysis itu menjadi pegangan. Fishbone analysis kan tahu ya, tuling ikan, gitu. Ujungnya kan kepala. Kepala itu goals. Kasarnya untuk mencapai ke level ini, peran ini harus punya nilai apa, harus punya kompetensi apa. Itu yang mau kita rancang di situ. Jadi fishbone analysis alat coach juga. Oke, tanyaan? Kalau tanyaan boleh. Kalau nggak ada, saya share screen. Saya tunggu. Saya Pak. Ya, silakan. Saya bertanya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk coaching ini tools serta pengetahuan apa Pak yang paling tidak kita punyai? Kita kan dari basic yang berbeda-beda nanti kan. Ya. Saya basic teknik misalkan. Tetapi bahwa pada saat kita akan berikan coaching, nah itu tools Ya. dan knowledge apa yang diperlukan Pak? Terima kasih Pak. Pasti Pak. Ini menarik Pak sebenarnya. Kembali coaching itu is not about technical Pak. Coaching itu bukan teknis. Coaching itu is about people. Nah kalau Bapak orang teknik challenging Pak. Karena saya beberapa kali kasih pelatihan orang sales engineer sebuah perusahaan. Dan challenge seorang sales engineer itu agak sedikit malas bicara tentang people, manusia. Makanya saya sering pakai pelatihan kalau sales engineer sudah ada lama Pak. Karena hari pertama biasanya membuat dia nyaman berhubungan dengan manusia. Jadi lebih internal ya. Karena biasa gabung dengan teknik, barang ya. Jadi kadang-kadang orang sales engineer tuh, Pak, kalau ada barang murah, kualitas bagus, kalau dia nggak mau, dianya aja yang parah. Jadi yang disalahin salesnya. Jadi nggak mau pakai persuasif dan sebagainya. Itu kembali. Jadi Pak, knowledge apa yang diperlukan? Yang paling pertama, knowledge about people Pak. Pengetahuan tentang orang, bagaimana dia memproses data dalam pikiran, dan bagaimana ngasih keputusan. Apakah butuh teknikal? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi yang ada kita mengarah dia pada ke sana. Baru berikutnya adalah Bapak harus paham tentang bagaimana bertanya yang efektif agar menghasilkan data. Ini saya kasih contoh. Beberapa kali saya kasih kelas bukunya Robert Kiyosaki, tapi saya lupa karena banyak bukunya dia yang. Dan yang menarik gini kejadiannya. Robert Kiyosaki ngajakin orang-orang miskin di Amerika dibawa ke perkampungan elit, perumahan elit. Begitu selesai, Robert tanya sama dia, apa yang kalian katakan kepada diri Anda? Orang-orang miskin itu berkata, bagaimana mungkin kalian bisa punya rumah seperti ini? Oke, minggu depannya diajak para milenial yang sedang giat cari duit, fight cari duit, diajakin, kemudian di akhir sesi ditanya, apa yang Anda tanyakan pada diri Anda? Orang-orang milenial menjawab, apa yang kami perlukan supaya bisa punya rumah seperti ini. Looks like simple itu. Pertanyaannya gini, kelompok pertama itu jelas jawaban, bagaimana mungkin kalau punya rumah seperti ini? Jawabannya ya jelas nggak mungkin. Kenapa nggak bertanya di dalam internal dengan cara bertanya seperti itu? Dengan kata seperti itu, kata yang pesimis seperti itu, jawabannya pesimis. Tapi anak-anak milenial kata, bagaimana, apa yang kami perlukan supaya kami punya itu ada ide. Dan disitulah cara bertanya yang efektif coaching itu bertanya seperti itu.
cara bertanya itu tidak hanya kata, Pak, tapi nada itu mempengaruhi jawaban. Dan ini sebenarnya perlu latihan. Namanya makanya seorang coach itu aneh kalau nggak latihan. Why gitu? Sama seperti seorang atlet yang mau bertanding dia latihan. Nah sekarang coach yang profesinya coach kadang-kadang setiap hari bertanding tapi nggak pernah latihan. Jadi coach itu perlu latihan bertanya, pingpong dengan teman, dengan apa, gitu. Karena sebenarnya kita itu dinilai jasa kita itu jasa bertanya coaching. Jasa coaching itu jasa bertanya. Bertanya itu memancing pikiran dia lebih produktif dan efektif. Itu yang harusnya menjadi ide seorang coach. Jadi coach itu jangan kalau nggak latihan ya wassalam, karena nanti terasa perbedaan. Terasa di pengalaman apa enggak? Pengalaman dibentuk karena latihan. Semakin sering berlatih kita semakin sering bertanya dan cepat menemukan pertanyaan. Ada istilahnya rubah pertanyaanmu, rubah duniamu dan rubah nasibmu. Karena kalau saya baca beberapa buku, anggaplah bukunya Paul McKenna, yang bukunya mungkin cari deh, ya. I can make you rich, saya bisa membuat Anda kaya. Bukunya Paul McKenna. Isinya adalah kemampuan bertanya pada internal kita. Dia seorang hipnoterapis. Paul McKenna itu kalau di sini kayak Romy Rafael, walaupun lebih tinggi dari itu ya sebenarnya. Dan dia termasuk awalan di Inggris ya, hipnoterapi yang lumayan. Dan saya ingin cerita, pertanyaannya gini, orang kaya dan miskin itu sebenarnya bedanya tipis. Kembali, kaya dan miskin kan karena tindakan, ya gitu. Tindakan memberikan hasil, gitu kan gitu. Nah pertanyaannya segala, apa yang membuat tindakan orang berbeda? Cara berpikir, dan coaching membantu orang ke sana. Maka coaching itu seperti hidup pun bisa untuk masalah apapun. Kenapa? Selama yang berhubungan dengan orang, coaching itu bisa masuk di situ. Selama orang yang menjadi proses perubahan, coaching itu bisa masuk di situ. Jadi kalau bertanya skill apa, skill yang paling utama adalah orang. Tentang orang. Bagaimana orang itu berpikir, bagaimana orang itu dibentuk oleh lingkungannya, bagaimana dia memutuskan masalah yang tidak produktif, bagaimana dia tidak berangkat dari satu titik menuju titik lain. Maka ada istilah dalam coaching itu, dari present state itu kondisi mental ya, dari present state menuju desired state. Jadi present state kondisi mental hari ini menuju kondisi mental yang dia inginkan. Kenapa bisa hanya mental, bukan hasil? Karena state atau kondisi mental itu yang membuat orang berubah tindakannya. Kita, Bapak Ibu, kalau kita ramah pada diri kita, senyum bersemangat pada diri kita, ngomong pun semangat. Dan orang pun tersemangati oleh kita. Tapi kalau di dalam diri kita, aduh lemes ya, nggak bisa ya. Terasa di omongan. Dan orang juga jadi ikut lemes, Pak. Kita gitu. Makanya kalau kita 20 orang nih ya kita semangat itu ada satu orang. Tapi kan ini, tapi kan itu. Kita kepengaruh itu 19 orang gitu ikut lemes gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita tuh makanya dalam coaching itu misalkan kita jauh-jauh dari orang yang membuat motivasi rendah gitu. Karena di COVID itu sekarang kemarin kami di Zoka di LSM banyak nangani orang yang banyak orang ngadu gitu. Dan kadang-kadang saya pun kena virusnya gitu. Jadi mungkin klien 1, klien 2 masih kuat ya. Begitu ada 2 hari, 3 hari, hari keempat tuh iya ya, jangan-jangan begitu. Kenapa? Karena terlalu sering berkumpul dengan orang yang negatif gitu. Kalau Bapak selaku terapis atau ketemu orang yang tiap hari ngadapin 4 atau 5 orang semuanya susah gitu. Di hari keempat, rasain aja. Yang ketika ada tantangan dalam hidup kita merefer ke hal yang susah. Iya, itu susah. Jangan-jangan itu susah juga gitu. Itu ya tantangan kita. Padahal kita lupa sebenarnya dalam hidup ini pikiran itu menghasilkan tindakan. Begitu chaos di pikiran, chaos di tindakan. Itu definitely Pak, itu science gitu, science. Makanya di dalam coaching itu pastikan kita berpikir di level terbaik. Karena di level itulah kita akan membuat tindakan terbaik. Makanya kembali ya kita orang-orang kita nih muslim sebenarnya harusnya terjaga. 5 kali sholat tuh artinya 5 kali motivasi sehari ya. Tapi sering sekali kan sholatnya terlalu cepat gitu. Sehingga motivasi harusnya kan sholat menjadi motivasi hidup kita. Sehingga kita terjaga state-nya dari waktu ke waktu. Nah, saya juga perlu belajar ini sebenarnya. Sholat yang membuat motivasi kita jadi tumbuh itu harusnya apa? Jadi COVID itu nothing sebenarnya. COVID itu nothing kalau kita sholatnya benar. Karena orang itu keep walking, keep running. Nah, kembali ya.
Saya pernah bahas secara neurolinguistic program NLP. Kata-kata Abdul Auf ketika mengatakan tunjukkan aku di mana pasar, itu neuroscience secara proses itu di balik sebuah kata-kata itu ada sebuah bibit yang luar biasa tinggi. Karena orang ya kajiannya kan Abdul Auf cuma tinggal punya uang. Oke. Nah, Abdul Auf itu cuma tinggal punya uang 280.000 di kantong waktu hijrah. Tapi kan ujung jelang meninggal tinggal jadi 6,2 triliun. Pertanyaan menariknya adalah orang yang tinggal punya 280.000 ditanyain banyak hal. Kemudian katakan memilih tunjukkan aku pasar. Ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang punya belief yang tinggi terhadap perubahan dan disitulah hasil didikan Rasul menurut saya. Disitulah orang yang memberikan diri dengan orang lain. Maka tadi saya bilang kalau ada sesuatu orang suka fokus pada teknikal, gimana caranya? Saya bukan gimana mikirnya gitu. Gimana caranya? Gimana mikirnya dulu. Gitu. Karena cara itu will come kalau cara mikirnya benar. Jadi kan ingat kata Einstein ya, Albert Einstein bilang gitu. Kalau kita berpikir di level di mana terjadi masalah, maka kita nggak akan ketemu solusi. Jadi saya gini, kalau level 1 kita ketemu masalah, terus kita gunakan level 1 tersebut untuk berpikir menemukan solusi, maka kita nggak akan ketemu solusi. Kita harus berpikirnya di level 2 gitu. Dan coaching membantu kita untuk naik ke level berpikir di level 2. Karena banyak orang di level yang sama berpikir kemudian jadi masalah, kemudian di level itulah dia mencoba ada solusi. Naik level berpikirnya ke level 2, kemudian kita temukan solusi. Dan itu butuh coaching. Karena sama seperti halnya kita lagi down, disuruh bahagia. Nggak bisa. Tantangan, shifting itu gitu kan. Disitulah butuh coach untuk mendapatkan kondisi mental itu. Jadi coach itu sebenarnya termasuk saya diskusi ke kawan-kawan. Coach itu bukan hanya tentang bertanya, ini tentang neuroscience, ini tentang berpikir sebenarnya. Kenapa? Karena sering sekali kita itu, jadi kadang-kadang saya lihat para coach yang baru lulus itu, sibuk pada pertanyaannya. Nomor 1, sibuk pada pengamatan. Kemudian dari situ kita ketemu pertanyaan apa yang perlu kita keluarkan. Karena kalau kita sibuk pada abis ini nanya apa ya, abis ini nanya apa sih, pusing itu sebenarnya. Karena coaching itu sebenarnya kayak main pingpong. Jadi kita nggak tahu yang bola kemana kita pukul cara apa. Itu yang paling penting. Jangan abis ini saya geraknya ke kiri, ya karena tergantung bolanya sebenarnya bukan gerak ke kiri dan ke kanan, bolanya kemana, jadi kita pukul gitu. Kita sering sekali, nah abis ini nanya apa ya, abis nanya apa ya, nggak ada sebenarnya gitu. Bukan tentang nanya apa, kita lihat observasinya apa jawaban dia dan mengapa dia menjawab seperti itu. Makanya tadi kalau kita bicara tentang skill apa, pertama skill people, yang kedua skill observasi, yang ketiga ini yang paling penting, believe bahwa klien itu pernah bangkit. Teman-teman pernah datang di coaching festival ya apa ya, nah, ini buat pelajaran buat kita coaching. Udah orang ada yang ini, Pak saya mau naikin omset 100 juta, teman saya bilang begitu. Si coachnya bilang, Bapak biasanya sekarang berapa omsetnya? Ya 10 sampai 15 juta. Terus si coachnya bilang, nggak ketinggian tuh. Itu pertanyaan yang paling fatal di dalam dunia coaching. Jangan katakan ke klien nggak ketinggian, Pak. Pertanyaan yang betul adalah bukan ketinggian, tapi apa yang membuat Bapak menetapkan angka tersebut. Menarik nih Pak. Gitu. Boleh tahu nggak bagaimana Bapak bisa menetapkan angka tersebut? Karena di balik sebuah perkataan ada belief, ada keyakinan. Dan kita harus gali itu. Jadi kan saya kemarin teman-teman, jadi kalau ada orang tukang becak tuh bisa jadi presiden, kita nanya apa ya? Sederhana, maka saya boleh tahu nggak Pak, apa yang membuat Bapak menetapkan menjadi presiden? Ya, dan presiden di mana? Kenapa nggak lebih tinggi dari sekalian Pak? Gitu, kalau saya gitu. Kayak kalau orang nanya, berapa kasih sekarang? 15 juta, mau jadi 1 juta. Kenapa nggak 200 juta Pak? Nah, kenapa nggak 500 juta sekali ya? Gitu. Apa yang membuat Bapak menetapkan atas 100 juta? Karena di balik angka ada seperti itu. Dan kembali, ini adalah kemampuan kita menganalisa orang, kemampuan kita menganalisa kondisi mental orang. Dan menariknya coaching itu di situ. Jadi kayak pingpong. Dan ini tentang latihan. Gitu. Nanti Bapak Ibu juga begitu. Kalau coaching group, gitu, kita, apa bedanya coaching group dengan training? Beda. Kalau coaching group kan banyak. Yang kedua kita kenal kondisi mental orang.
Aslinya coaching group itu nggak ada aslinya, tapi kemudian berkembang terjadi proses namanya perpaduan antara training dan coaching yang disebut dengan coaching group. Nah, menarik sebenarnya, makanya waktu saya pernah ramalkan ya, first travel itu klien kita, first travel sebelum hancur ya gitu. Cuma waktu itu saya udah merasa terjadi sesuatu, karena terjadi gap. Ketika coaching group, antara divisi sama divisi lain itu saling lempar tanggung jawab. Kemudian saya bilang ke timnya, saudara, something wrong with the perusahaan. Nah, timnya diam-diam terus bisik-bisik, iya Pak, yang senior-senior di luar. Gitu. Karena si siapa pimpinannya itu kan masih muda ya. Gitu. Yang senior-senior itu banyak, Pak jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Kesel dia gitu, malah dipecat-pecat. Dan akhirnya dia masuk penjara. Gitu kan. Karena apa? Karena dia melakukan tindakan. Jadi yang senior-senior sebenarnya mencegah terjadi bagus, tapi malah di PHK gitu. Jadi dia ujungnya dia bekerja dengan orang yang usianya di bawah dia. Waktu itu dia masih 29 atau 30 tahun, saya lupa. Nah, akibatnya amburadul prosesnya gitu. Cuma itu terbaca dari coaching group. Kita bisa melihat, kan perusahaan itu ada kumpulan individu. Ketika individunya tidak, teamworknya nggak terjaga, maka perusahaannya kolaps. Nah, kalau terjadi itu biasanya saya ngomong dengan HRD itu, Pak boleh ngobrol sebentar nggak Pak? Nah, HRD tertarik gitu. Biasanya kayak kemarin perusahaan daging itu HRD-nya, iya Pak, kita udah bilang ke owner, tapi ownernya suruh push sales ya udah balik ke dia kan gitu. Jadi Pak Ari ngisi training aja gitu ya. Udah itu training aja, tapi saya tahu itu sebenarnya nggak membuat perubahan. Oke, saya share sedikit ya yang tertinggal ya. Gitu. Karena kami lagi buat ini. Ini model kita nih kalau mau bicara coaching ya. Sudah kasih gambaran. Kalau saya punya namanya coaching model itu ada dua, ada grow, ada ballet, ada apa. Kalau saya gunakan takwa. Jadi kalau kita bukan sesi, kita tahu goalsnya apa, tujuannya apa. Kemudian analisa apa yang sudah dilakukan. Ini boleh dilakukan sendiri. Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana hasilnya dan apa pelajaran. Kalau tentang feel, tentang feel. How do you feel? Bagaimana yang ada perasaan Anda terhadap tujuan ini? Antara 0 sampai 10. Berapa tingkat keyakinan kita tercapai tujuan? 0 tidak yakin, 10 sangat yakin. Angkanya di berapa? Kalau angkanya di 6, apa yang diperlukan supaya 7? Angkanya di 7, apa yang diperlukan supaya 8? Sampai 10 kita bicara. Terakhir, kita di wacana kita mengumpulkan semua sumber daya yang kita butuhkan dan bagaimana mengolahnya agar menjadi sebuah sumber daya untuk membuat perubahan. Nah, terakhir aktivitas itu action plan. Coaching itu harus ujungnya dari setiap sesi action plan. Tanpa action plan, coaching itu gagal. Jadi kalau orang di sesi grup tidak punya action plan pada langkah berikutnya, means kita tidak lawan coaching, kita lagi ngerumpi gitu. Jadi aktivitas itu ujungnya harus action plan. What next? Itu yang membedakan coaching dengan terapi dan sebagainya. Coaching adalah proses berkelanjutan dari satu sesi menuju sesi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang sedang kami bangun, gitu. Jadi ini ada rekan-rekan dari Preamos, gitu. Jadi coaching itu di internasional sekarang itu yang online-nya dijual mahal banget, Pak. 12.500.000 itu sebenarnya termasuk yang murah. Gitu. Nah kami, karena kita itu Rumah Berdaya Zokah itu adalah bukan lembaga training, kita adalah lembaga pemberdayaan umat, dan kita ingin mencetak sebanyak mungkin coach. Karena apa? Karena kita ingin punya umat Islam itu punya profesi yang cukup mumpuni lah untuk membuat perubahan gitu. Nah, jadi kami kemarin diskusi dengan teman-teman perawat buat event yuk untuk teman-teman coaching gitu. Cuma kali ini business coach sudah banyak lah gitu. Kita mau naiknya level naik lagi ya, executive coach, jadi jangan business coach lagi. Makanya teman-teman Damos gandeng kita yuk buat pelatihannya. Cuma kan kalau pelatihan doang nggak ada sertifikat, enak. Gitu. Maka kita gandeng juga ballet training. Ballet training itu usahanya sudah hampir mulai 2010 ya, dan udah pengalaman lah, kliennya udah banyak. Gitu. Jadi kita nanti ballet training bagian yang menguji. Jadi dia nggak ada pelatihannya. Jadi selesai pelatihan, nanti ujiannya di ballet training. Jadi dia menguji hasil pelatihan kita.
Jadi dia tugasnya hanya nguji, kemudian memberikan sertifikat karena mereka yang lebih kompeten ngasih sertifikasi, bukan kita. Kami dengan Kremos sifatnya hanya mengadakan pelatihan. Dan kami ingin mengadakan pelatihan Muslim Executive Coach gitu. Dan berapa biayanya? Nah, itu pertanyaannya. Kita ngejar akan 12 juta. Kita hanya ngadain pelatihan karena target kami adalah mencetak kalau bisa 1.000 orang. Kita buat impact movement gitu. Cuma memang beberapa hari kemarin saya ditegur oleh kawan-kawan gitu tentang memberikan pelatihan coach dengan terlalu murah. Kenapa terlalu murah? Karena nanti para coachnya nggak punya nyali menetapkan nilai fee yang besar, takutnya ngerusak pasar coaching fee. Ya udah, kita hanya kali ini aja ngadain sebenarnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang mau ikut, nanti silakan daftar di WA-nya ada tuh kertas, ataupun nanti bisa tanya di grup daftar kemana ke tim Kreamos. Jadi kami dengan tim Kreamos hanya ngadain pelatihan. Pelatihannya berapa? Kita hanya tetapkan angka 300.000, belajarnya nanti di jadi kita hanya tetapkan angka 300.000, mungkin biaya pelatihan paling murah. Goals kita apa? Goals kita nanti kalau terkumpul banyak, kita akan buat koperasi khusus, koperasi coaching gitu. Maksudnya koperasi apa? Supaya jadi badan hukum yang naungi kita semua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa 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 gunakan nama koperasi untuk kegiatan corporate. Karena beberapa corporate ada yang minta kita punya badan hukum. Beberapa corporate hanya ada yang minta minimal kita punya punya NPWP. Karena kalau BUMN nggak boleh, harus badan hukum. Waktu itu saya dimasukkan sebagai pegawai dan pokoknya apa, tapi harus badan hukum kecuali nilainya kecil nggak terlalu besar. Jadi saya ngajak Bapak Ibu, yuk gabung, kita hanya tetap angka 300.000, tapi nanti saat Bapak Ibu sudah gabung, Bapak Ibu boleh gunakan namanya student get student. Target kami untuk kejar 1.000 itu begitu, student get student itu nanti begitu masuk jadi peserta, kemudian Bapak Ibu bisa ajak orang, nanti ada komisinya sekitar, saya lupa dan teman-teman di Kerawas yang mau kurang lebih 25.000. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi peserta, kemudian ngajak orang, dapat komisi 25.000. Target kita adalah ada yang pelatihan. Hanya angka 300.000 itu bukan tidak termasuk ujian. Nanti ujiannya kita belum dapat info dari Balai Training, tapi biasanya nggak terlalu mahal. Jadi Balai Training nanti yang ngasih ujian. Dia hanya ngasih ujian saja dan sertifikasi. Pelatihannya kita ngadain ujiannya di Balai Training. Balai Training nanti yang memberikan sertifikat karena kompetensinya ada di mereka, bukan di kita. Kapasitasnya ada di mereka. Jadi tugas saya, tugas tim Kramos nanti hanya lebih ngadain pelatihan. Pelatihan akan diadakan lewat Telegram dan kemudian nanti pakai Zoom recording tergantung tergantung waktu dan sebagainya. Jadi, ada sifat recordingnya sifatnya recording, ada sifatnya live. Nanti kita akan bareng-bareng. Target kami sampai 1.000 orang kalau bisa gitu, tercapai karena kita ingin banget karena selama ini gitu, banyak orang yang pelatihan jadi trainer dan sebagainya nggak praktek tuh masih nggak buka jasanya gitu. Buat kenapa saya pikiran gitu. Ya itu harus kita nanti saling tanya gitu. Karena kenapa gini Bapak Ibu? Kita harus buat organisasi profesi nanti, organisasi profesi Muslim Executive Coach gitu. Kayak di Inggris ada Muslim Life Coach sudah ada terbentuk asosiasinya. Kita juga buat asosiasinya, asosiasinya butuh banyak orang. Termasuk nanti membuat kode etik dan sebagainya. Nanti kita tunjuk bareng-bareng, kita buat, kita tunjuk, termasuk nanti kalau bisa memberikan sertifikasi. International Coaching Federation itu sebenarnya itu, kumpulan orang-orang habis ikut pelatihan executive coach, kemudian merumuskan kembali, kumpul, kemudian membuat namanya organisasi ICF. Kita pun akan melakukan itu, cuma mungkin nanti buatnya basisnya koperasi supaya bisa saling ada badan hukumnya, supaya bisa saling dipakai dan anggotanya bisa pakai. Jadi kalau ada corporate butuh badan hukum ya tinggal pakai nama koperasi untuk ke badan koperasi kan perlu berbadan hukum. Nanti jadi kita ngadain pelatihan itu bareng-bareng kita buat koperasi, buat website dan sebagainya gitu. Karena belum ada koperasi yang sifatnya pembinaan, koperasi untuk yang jasa pembinaan gitu. Dan kita bisa salah satu yang pertama nanti buat itu. Dan misi kami adalah kembali kita ingin Muslim take over peta penguasaan ekonomi ini. Gitu. Dan saya sedih juga kalau lihat banyak capital flight ya, capital flight itu banyak
dari Indonesia harus memberikan lisensi fee pada luar negeri, pada Amerika, pada yang mereka punya. Karena apa? Ya mereka jualan sertifikat. So don't do that lagi, jangan lakukan itu lagi sekarang. Karena yuk kita buat sendiri sertifikasi. Skillnya punya kok kita, skillnya punya kan, bayangin Bapak Ibu. Skillnya kita punya, kliennya juga orang Indonesia. Gitu. Kenapa sertifikat harus asing? Gitu. Ya kita bangun, oh apa belum ada brand, nggak apa, kita bangun bareng, yuk do something gitu, agar kita membuat perubahan. Dan ya kembali ya, saya sebelum COVID 2019 PMBK ya, timnya Pak Jokowi itu mengakui ternyata kalau risetnya Pak Jokowi itu 1% orang yang mengelola aset negara itu menguasai 50% aset negara. Kalau internasional sebenarnya ramalannya ada 5% orang menguasai 90% uang beredar. Ya tentu 5% orangnya siapalah, kita tahu lah. Musuhnya bukan hanya musuh, keberpihakan kita pada musuh juga banyak. Dan kami di Suka memang arahnya ke sana. Beberapa orang katakan kami diskriminasi, saya bilang so what? Karena di luar juga mereka diskriminasi. Beberapa saya pernah ngobrol dengan orang-orang Lions Club. Suka nih diskriminasi banget kalau ngadain event gitu buat muslim doang. So what? Mati saya gitu. Saya perlu bangun karena bagi saya sebenarnya ya gitu. Anomali itu hanya ada di Indonesia. Kalau kita cek ke Amerika di mana, coba cek gitu. Orang terkaya di sana agamanya apa? Jelas agama mayoritas. Di tempat lain juga gitu. Indonesia berbeda. Nah, itu agak aneh. Bukan tentang ini, bukan tentang agama ini. Saya bicara tentang komposisi yang aneh. Komposisi yang aneh. Waktu saya di Inggris, orang nggak boleh azan, bukan kunci. Oke lah, saya akui lah orang nggak boleh azan karena kan ganggu masyarakat juga. Tapi yang menarik sebenarnya mereka yang punya duit segala ya orang-orang sana, orang yang agamanya berbeda. Nah kita di Indonesia aneh, semuanya kebalik. So it's time. Tapi juga kita nggak boleh menyelesaikan ini dengan marah-marah dan sebagainya. Kita belajar. Saya suka dengan Jack Ma itu luar biasa. Saya Jack Ma itu cara berpikirnya segala. Apa? Ide Jack Ma itu membuat ide saya juga. Kita kan Jack Ma cerita salah satunya adalah orang Cina itu sekarang lebih banyak bisa bahasa Inggris. Dan itu the key kunci perubahan. Kunci perubahan mengapa? Karena pergaulan internasional akan membangun bisnis Cina, dan jelas Cina sekarang perkembangannya luar biasa. Makanya kami besok pun juga ada event tuh, salah satunya event tentang terapi bahasa Inggris, dan itu membuka cakrawala gitu. Karena mana saya bilang ke teman-teman Zakir Naik, Yusuf ST, bahkan almarhum Ahmad Dedat berbahasa Inggris itu menyebarkan Islam. Harusnya bahasa Inggris jadi modal kita, termasuk kita juga. Besok kami ada event terapi bahasa Inggris. Kita kerjasama dengan teman-teman Indonesia yang ada di UK. Bantu orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Itu yang kami lakukan. Itu kami lakukan. Jadi kami di Zoka itu memang kalau bicara diskriminasi ya saya bilang iya, saya lebih ke muslim. Kita lebih ke muslim. Karena kita ingin kita hadir, dan memang itu yang membedakan kita dengan lain. Itu sih kita. Someday somewhere saya yakin kita bisa pegang kembali. Tanda kutip ya, hak kita, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara gerakan intelektual dan sebagainya. Ya, jadi kalau bukan diskriminasi ya iya saya kalau diskriminasi biarin aja gitu. Karena beberapa waktu saya pernah ada pelatihan murah untuk teman-teman muslim ya, banyak teman-teman dari non muslim ingin ikut, kemudian ngadain ya kok diskriminasi, so what, saya bilang biarin aja diskriminasi. Karena the fact is we need to ambil kembali ekonomi kita, penguasaan ekonominya, dan membangun Muslim Executive Coach, komunitas ini harusnya menjadi memformulasi. Karena menurut saya aneh. Bagi saya sebenarnya Muslim itu unggul ya. Dan Muslim itu diamalkan unggul, kita punya Andalusia dan sebagainya, tapi kemudian tenggelam. Mengapa tenggelam? Selalu semuanya bermula dari pikiran. Dan mempunyai Executive Coach yang besar, mudah-mudahan bisa membantu perusahaan Muslim. Perusahaan Muslim itu kalau mau bisnis, mau cari coach, ya jangan kembali ke lisensi asing lagi gitu. Kembali yang punya muslim siapa, itu ambil. Karena apa? Karena pertama orang muslim bayar zakat, insya Allah sudah dampak ke apa gitu. Yang kedua, kapan lagi kita hidupkan gitu. Itu kan harusnya kita bangun. Baik, itu presentasi hari ini. So anybody yang mau join silahkan
nanti boleh tanya di grup ke siapa kontaknya, saya lupa, nanti kontak ke sana, daftarkan diri, kurang lebih di awal Oktober kali kita akan mulai belajar di sana gitu. Dan kita akan bareng-bareng belajar. So, itu yang kita lakukan, dan event ini diadakan oleh Kramot dan Yoka, Rumah Berdaya Yoka. Ujiannya nanti akan ada di Bali Training. Tapi biasanya sebelum ujian, karena programnya 50 jam belajar, 50 jam praktek. Jadi kita harus bisa praktek. Karena ingat kita melayani corporate, jadi kita terbiasa praktek. 50 jam, 50 jam. Saya dulu hampir 100 jam. Jadi kalau di Cambridge, itu 250 jam. Lama banget belajarnya, Pak. Jadi habis belajar, kita cari klien 250 jam, bayangin. Baru boleh bisa ngambil sertifikasi ujian. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa ujian. Di Indonesia, nah itu tantangan orang Indonesia tuh. Kalau ngambil model yang perfect gitu. Ada pelatihan 7 hari di Indonesia dibuat 2 hari gitu. Karena nyari duitnya. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi harusnya kita membuat pelatihan itu memang sesuai dengan model asli karena memang latihannya bagus. Dan kami hanya dapat hak untuk kali ini saja, berikutnya mungkin akan dipegang oleh tim dari Balai Training atau untuk pelatihan seperti ini. Dan saya nggak tahu harganya berapa karena kami kan kembali kaca bukan lembaga pelatihan. Kalau Balai Training dan sebagainya itu lembaga pelatihan komersial. Jadi kemungkinan harganya komersial. Bahkan kalau mungkin ada COVID selesai, mungkin lebih banyak ke offline. Cuma offline ini kalau diselesaikan, standarnya sebenarnya yang bagus tuh 50 jam. 50 jam means lebih 7 hari sebenarnya latihan offline. Cuma memang nanti kita akalin dengan kombinasi lah. Oke, kurang lebih itu hari ini kita diskusi. So, yang mau lanjut itu yang mau tanya nanti kita tanya di grup. Hari ini saya menjelaskan eksekutif coach, dan yang paling poin penting sebenarnya di dalam nanti kalau untuk pelatihan saya akan bicara tentang EEP itu, Employee Empowerment Program, karena sebenarnya itu yang kita jual. Karena selama ini menurut saya teman-teman habis lulus bisnis school dan sebagainya blank mau jualan apa, bagaimana. Nah kalau kita punya EEP sederhana, kemudian kita tinggal tawaran kita punya program EEP, cuma ngerancang EEP-nya nanti kita belajar bareng. Program EEP-nya itu gimana caranya kita buat agar bisa meyakinkan orang. Tentu di situ di balik itu ada latihan. Baik, itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh ditunggu 3 menit kalau ada pertanyaan tentang ini semua. Coaching dan training tadi sudah saya infokan ya. Bapak Ibu udah ngerti apa itu coaching, apa itu training, apa itu mentoring gitu. Jadi kembali hari ini perlu ditanya ya, kalau karena hari ini banyak orang ngaku coach, dan saya kadang-kadang bingung juga gitu karena kerjaannya lebih banyak ngisi training gitu dibanding itu. Kecuali ngisi training basisnya kayak coaching, ada tuh namanya Anthony Robbins. Anthony Robbins kalau ngisi training seminar basisnya coaching. Jadi dia kadang-kadang challenge seorang siapa punya masalah. Dia mancing terlepas sesi coaching, orang-orang ngeliatin. Dia dan pengalaman Anthony Robbins dalam coaching itu ternyata luar biasa dalam. Dan bahkan dia membawa coaching ke level yang luar biasa menurut saya. Kata dia, saya sering datang ke perusahaan, ke militer, kantor, tanyakan gitu, berapa budget training Anda? Oke, kata dia, sebutin berapa tahun. Oke, kasih saya setengah dari yang Anda lakukan, Anda ingin apa? Tapi proyeknya kasih saya semua. Saya akan cari bagaimana meningkatkan kinerja. Dan itu katanya cara jual ke perusahaan gitu. Yang maksud coaching, berapa budget Anda per tahun? Misalnya 1 miliar, 2 miliar, bisa nggak kasih saya 1 miliar? Maunya apa? Kalau kita bisa itu luar biasa Pak, gitu. Karena itu pegang gitu. Jadi kita tanya, budgetnya berapa? Terus apa outputnya? Kan orang isi training itu kan ada outputnya. Outputnya mau jadi punya karyawan seperti apa di akhir tahun. Oke, kasih saya tengahnya, saya akan lakukan itu bersama tim. Dan lah kalau makanya kaya banget dia, gitu kan? Karena dia punya program. Saya kasih contoh satu, dia datang ke Angkatan Darat di Amerika, gitu. Si Hanuribun nembak tuh nggak bisa gitu kan. Tuh. Kemudian apa ini ya? Salah satunya adalah ingin jadi penembak gitu. Oke, gitu. Dikasih setengahnya, ayo serius kata yes, serius don't worry gitu. Kenapa? Karena saya tahu cara orang berpikir. Background dia NLP dan coaching. Gitu. Apa yang dia lakukan? Dia ingin tahu cara diambil 3 penembak yang hebat. Kemudian dilihatin dia cara nembak gitu, kemudian pelajari
Bagaimana Anda tahu saatnya nembak? Bagaimana Anda tahu saatnya Anda mengatakan dalam hati, ini saat yang tepat saya nembak? Bagaimana kita membayangkan? Jadi dibuat semua polanya, kemudian dibuat SOP. Jadi bukannya SOP cara nembak, bukan teknis, di beyond technical, jadi cara berpikirnya. Itu digabungkan dengan SOP cara nembaknya, jadilah sebuah model, panggil orang-orang. Ikut secara ini dari A sampai Z. Jangan pernah miss. Jadi mulai katakan apa yang dikatakan semua dia. Dan terjadi perubahan. Bahkan dia pernah dilakukan ini di Olimpiade. Dan prestasinya lalu dapetin emas. Dan ini tentang cara berpikir. Kembali tadi pertanyaan tentang skill apa? Skill memahami orang, skill bagaimana orang itu berkinerja. Karena gini Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada satu orang karyawan pun di dalam perusahaan itu yang ingin kinerjanya buruk. Percayalah, nggak ada orang. Semuanya ingin kinerja baik. Pertanyaannya, ada apa antara gap apa yang dipikirkan dengan kinerja baik? Pasti ada gapnya. Gap itu yang membuat dia terhambat. Disitulah tugas kita membongkar minat, dan itu kerjaan coach. Jadi kalau ditanya coaching itu skillnya apa? Skillnya itu sebenarnya menggali, penggalian. Dan salah satu dari skill orang itu, nanti saya ditanya tentang bagaimana kalau coaching itu empati dan simpati. Nah, apa bedanya? Coaching itu kan sering sekali tidak berperasaan, bukan nggak perasaan begini. Ada orang sedih, ya, kemudian datang ke kita. Tugas kita empati, memahami dia sedih dan bawa dia keluar. Gitu. Kalau kita terlalu dalam masuk, kita ikut nangis kedua sama dia. Coachnya siapa? Gitu. Jadi ibarat coach itu gini loh, ada orang di bawah, tugas kita kasih tali ke bawah untuk dia naik gitu. Bukan terjun ke bawah bareng, kita naik ke atas. Jadi kalau ada orang kelihatan, coach itu kok kayak nggak bersimpati, bukan nggak simpati. Justru dengan kondisi mental seperti itulah, dia bisa bawa orang naik ke atas. Kalau dia turun ke bawah, kita akan sama-sama naik ke atas, lihat siapa yang nolong kita ya berdua gitu. Jadi sebenarnya coach itu adalah, memang kalau ada orang nangis, coach itu, oh iya, jangan ikut nangis. Kalau ikut nangis, dia akan cari orang ketiga gitu. Ya, saya bilang, makanya coach itu ada istilah empati dan simpatis. Empati itu mengerti, dan bawa dia ke atas. Simpati tidak masuk ke dalam dunia dia, dan itu tidak terjebak dalam dunia. Karena gini, Bapak Ibu, kita nih kondisinya kan unstable kadang-kadang. Kadang kita bagus banget, habisnya kita down banget. Kalau orang lagi down, jangan dibawa down, angkat dia ke atas. Dan itu saya bilang dalam mata pergaulan ya. Kalau kita bergaul banyak orang yang si itu tuh susahnya, iya susah, itu jauhin aja tuh orang begitu. Karena dengan cara itu sebenarnya kayak bawa kita naik ke atas. Tugas kita bawa dia naik ke atas. Jadi kalau kita malah ditambahin susah, malah gitu. Ini saya cerita sedikit sebelum tutup ya. Tahun 2019 kalau nggak salah. Itu kita di lembaga training itu lagi ada musibah lah. Minyak turun 2016. Minyak turun segala. Jadi industri training cukup challenging. Dan kita berkumpul dengan teman-teman training memanggil jamaah susah. Jamaah susah, jamaah yang ini susah gitu. Ketika susah, tentu ada kawan kita dapat proyek 1,2 M. Bengong tuh yang tadi kita ngapain susah-susah. Ternyata bisa ya ada proyek dia masih 1,2 M. Maksud saya cerita gini kadang dalam hidup gue gitu Bapak Ibu. Lingkungan itu sering mendikte kita tentang bagaimana kita berperilaku secara mental. Dan itu membuat kita terjebak. Tugas coach ada memastikan dia get out from the crowd, tinggalkan opini lingkungan, opinimu mau apa, kemudian angkat dia ke atas, kemudian move something. Dan tugasku cuma itu. Jadi coach itu bahasa pendeknya saya bilang tadi tuh, present state menuju desired state. Jadi kondisi hari ini, mental hari ini menuju mental yang diinginkan. Itu tugas utama seorang coach. Jadi geser dia dari present state menuju desired state atau state yang dia inginkan. Karena dengan itu kondisi untuk membuat perubahan. Kata Tony Robbins, manusia itu tergantung apa yang ada di dalam internalnya dia. Internal chaos, maka di luarnya chaos. Kalau internalnya bagus, di luarnya bagus. Maka ada istilah, kalau Anda ramah pada diri sendiri, Anda akan ramah pada orang lain. Ramah pada diri sendiri, artinya kita akan balik, aduh, kok itu nggak bisa, aduh, kalau kita ramah pada diri sendiri, kita akan ramah pada orang lain. Dan orang yang ramah pada orang lain, bisnisnya cenderung berhasil. Why? Karena lebih mudah menjadi network, menjadi jaringan dan sebagainya.
Baik, segitu saja dari saya. Semoga informasi ini berguna dan detail nanti bisa diskusi di grup. Gitu. Kalau mau ikut, ayo ikut. Gitu. Dia buat perubahan. Gitu. Karena harapan saya sebenarnya kembali, let's go, take over lah di ekonomi sebenarnya. Kita sudah terlalu lama begini, sudah terlalu lama kondisi ini dan kita terjebak di kondisi ini. Sama kemarin orang bilang Indonesia begitu terjadi 350 tahun. Pada sejarahnya nggak segitu-gitu amat. Kita tuh terjebak di pola pikir kita bodoh banget sih 350 tahun dijajah Belanda gitu. Sebenarnya nggak, ternyata 350 bahkan hitungannya kurang dari 100 tahun. Itu data yang harus kita challenge ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan ketemu di grup lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Semoga ini menjadi titik balik kita perubahan, membuat perubahan bagi diri dan lingkungan. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah yang bisa usyarilah bisa ustaz. Terima kasih, Gus Ari. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Coach. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Coach. Saya lihat Izin ya. live ya. Ya. Terima kasih.